Kalau baca Quran niatnya itu untuk ngusir jin, dengan baca surah tertentu niatnya itu kan bukan karena Allah, intinya itu kan ngusir jin. Jadi kalau surat itu korelasinya itu nggak ada dengan sihir, ya gimana bisa keluar kalau nggak ada korelasinya. Setiap hari baca Quran karena Allah itu sudah benar, nanti dapat pahala di akhirat, itu dianggap amal soleh oleh Allah Ta'ala. Jadi orang itu kena sihir itu karena rusaknya iman dan amal. Jadi orang itu kalau kena sihir, Allah itu perintah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Orang jahil itu kalau menyapa itu ya pasti dengan makian, fitnah, termasuk sihir. Kata-kata Allah itu kita patuhi saja, itu petunjuk. Jadi yang namanya petunjuk itu ya harus dipatuhi. Allah perintah, kalau ada orang menyihir bukannya kita ini membalas, tapi mendoakan selamat, memohonkan ampun. Terus biasanya orang menyihir itu kan ada benda-benda yang dipergunakan untuk menyihir. Ya, benda-bendanya itu dimohonkan pada Allah untuk dihancurkan. Kita ini tidak bisa, karena kita ini tidak punya ilmunya. Jin itu kan makhluk Allah itu yang menciptakan. Jin ini makhluknya Allah, jadi ya pasrahkan saja pada Allah, Allah yang tahu. Jadi jangan dibaca-bacain ini supaya jinnya keluar, enggak, malah tambah enggak keluar, malah tambah masuk, yang di luar itu malah masuk. Apalagi yang baca Quran airnya itu ya dibaca-bacain ayat ini ditiup-tiup, terus airnya diminum, itu malah tambah terkunci. Jin itu ada di situ malah tambah enggak bisa keluar, sangat sulit keluar. Kenapa? Terkunci dengan air bacaan tadi. Baca Quran niatnya karena Allah itu benar. Baca Quran niatnya ngusir jin, jin itu bukan terusir, malah tambah masuk. Jadi orang yang niatnya baca Quran itu untuk ngusir jin, untuk supaya rezeki lancar, itu jin itu malah masuk. Nah ini sebagian orang itu nggak paham. Setiap hari baca Quran, malah setiap hari itu jin itu masuk. Jadi kalau baca Quran niatnya tuh hanya satu, lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sumpah ini. Kalau sudah bersumpah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku hanya untuk Allah. Kalau untuk Allah ya untuk Allah. Jangan diselingkuhin. Jadi ini ya, ada orang misalnya pakai mobil baru, tapi gaya jalannya gaya sepeda motor. Bisa jalan apa enggak? Kan nggak bisa jalan karena beda jalur. Sebetulnya ya Qurannya tuh gak salah, tapi yang baca tuh gak paham. Jadi mengapa ya ibu itu doanya tuh ringan kok terkabul ya? Ingat ya, atas izin Allah. Jadi kalau saya ya memohon ya tidak berpikir doa saya ini pasti terjadi. Saya tidak berpikir, saya tidak merasa doaku terkabul. Pasrah pada Allah. Jadi Allah yang lebih tahu. Jadi kalau orang berpikiran begini, saya berdoa seperti ini, misalnya berdoa sehat ya, ini pasti saya sehat lah, ada kepastian seperti itu tuh jangan dilakukan seperti itu. Ini namanya pemaksaan terhadap Allah. Allah yang lebih tahu, yang lebih paham. Kalau kita ini berdoa sehat, keselamatan, ya niatkan mengamalkan perintah Allah. Allah perintahkan berdoalah, akan aku kabulkan. Kan ada ayatnya yang menerangkan begitu. Ya niatkan saja, berdoa itu ibadah. Niatkan patuh perintah Allah, niat mengamalkan perintah Allah. Gitu aja. Selama ini Ustadz kan mengajarkan kalau kamu tuh berdoa harus ada prasangka nanti doamu terkabul. Allah itu apa kata prasangka hambanya? Kan ada Ustadz yang menerangkan begitu. Jangan merasa doa kita ini terkabul.
Ya Allah yang lebih tahu, pokoknya doa saja, nanti Allah yang ngurus. Jadi kita ini istilahnya jangan menggurui lah, Allah yang lebih tahu kok diatur-atur. Saya doa selamat, nanti jadi selamat aja enggak bisa. Makanya ada orang begini loh, saya sudah berdoa selamat malah kecelakaan. Ya memang doa itu ya bukan berdoa tuh langsung jadi selamat, enggak. Semua itu atas izin Allah. Meskipun berdoa, kalau Allah mengizinkan terjadi kecelakaan, ya terjadi kecelakaan. Makanya kalau sekarang itu sudah tahu ilmunya, kalau berdoa itu niatkan patuh perintah Allah. Jangan ada prasangka pasti saya berdoa seperti ini ya pasti terjadi seperti ini. Misalnya doa sehat pasti sehat, kenyataannya malah tambah kena virus. Banyak orang yang berdoa seperti itu di dalam sholatnya tuh supaya dijauhkan dari wabah, malah kena dia yang kena, malah yang sakit itu malah yang doanya seperti itu. Kenapa? Karena ada niatan kepastian. Jadi ndak usah berpikir ini pasti terjadi, ini ndak usah, itu urusan Allah. Jangan menggurui Allah. Kalau bulan Ramadan kan katanya setan itu terikat. Kalau setan itu terikat, mengapa kok masih ada orang yang mencuri ya? Nah, iya, setan itu memang terikat. Maksudnya itu gini, kalau orang itu mukmin sejati, imannya betul-betul kuat pada Allah, di bulan puasa, oh ya saya puasa, saya ndak boleh marah, dikendalikan memang, direm, ndak marah. Oh ya saya ndak boleh mencuri, direm. Nah, segala sesuatu keburukan itu direm, tidak dilakukan. Nah, setan tuh merasa seperti terikat gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Orang ini kok sulit ya, mau diajak begini masih tetap kuat imannya. Oh, Allah Ta'ala melarang kalau puasa kendalikan emosi, tidak emosi. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, katanya bulan puasa itu setan itu diikat. Kok ada orang mencuri? Iya, diikat, merasa terikat terhadap orang mukmin, tapi tidak terikat terhadap orang mukmin yang imannya itu ya apa ya istilahnya, seperti orang munafik itu loh. Ya mengatakan Islam, ya sholat, tapi cari untung gitu loh. Kalau ada untung dia mau, kalau enggak ada untungnya enggak mau. Itu orang munafik itu begitu. Tapi kalau orang mukmin sejati, dia itu ada orang atau enggak ada orang tetap beramal karena Allah. Dilihat orang atau enggak ya tetap. Enggak ada orang ya tetap baca Quran, tetap melakukan sholat sunnah, ba'diyah qobliyah. Ada orang ya tetap sama aja pokoknya. Ada orang, enggak ada orang sama. Itu mukmin sejati seperti itu. Kalau orang munafik enggak. Kalau dilihat orang tuh merasa senang, tambah kelihatan khusyuk. Tapi kalau enggak ada orang enggak sholat, enggak usah sholat sunnah, dianggapnya sunnah itu kurang penting gitu. Itu orang munafik. Jadi orang munafik tuh selalu cari untung. Kalau untung dia mau, kalau enggak untung enggak mau. Itu ukurannya. Tapi kalau orang mukmin sejati itu lillahi ta'ala. Baca Quran juga begitu, cari untung, baca surat ini ya supaya rezeki lancar ya. Itu sifat-sifat seperti itu tuh orang menganggap itu sepertinya itu syariat, bukan menyimpang sepertinya, tapi sejatinya itu menyimpang. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, lillahi ta'ala. Kalau sudah untuk Allah itu ya untuk Allah. Jangan diselingkuhin. Kalau untuk biar kaya, biar rezeki lancar, itu namanya Allah itu diselingkuhin, bukan lillahi ta'ala. Itu harus tahu itu.